Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 pada pokok bahasan nilai mutlak dengan subpokok bahasan persamaan nilai mutlak. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Mari ikuti penjelasan materi berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk umum nilai mutlak. Untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x, maka nilai mutlak dari fx sama dengan c dengan syarat c lebih besar sama dengan 0. Bentuk umum yang kedua adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, dan yang ketiga adalah nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Pada bentuk umum yang pertama ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi untuk anak-anak yang belum menonton video sebelumnya, silakan nanti klik link pada deskripsi. Ya. Pada video kali ini kita akan belajar bentuk umum yang nomor 2 dan nomor 3. Silakan ikuti pembahasan berikut ini. Ini pada bentuk umum yang kedua tadi, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 6 sama dengan nilai mutlak x ditambah dengan 3. Kita lihat pada bentuk di sini, baik ruas kiri maupun ruas kanan merupakan nilai mutlak, jadi pasti keduanya adalah positif. Untuk menyelesaikan soal yang modelnya seperti ini, dengan cara yang mudah adalah kedua ruas dikuadratkan. Ya. Jadi kita akan mengkuadratkan kedua ruas, ya, fx dan gx. Jadi supaya mudah ya, kita misalkan di sini nanti fx-nya ini adalah kita misalkan a, yang di sini nanti kita misalkan b. Ya. Jadi kalau begitu nilai mutlak dari a, ya, kuadrat sama dengan nilai mutlak b kuadrat. Kita ingat kembali pada sifat nilai mutlak. Jika ada mutlak a itu dikuadratkan, maka hasilnya adalah a kuadrat. Begitu juga dengan kalau ada nilai mutlak b kuadrat, itu sama dengan b kuadrat. Jadi di sini bisa kita ganti ya. Jadi nilai mutlak a kuadrat itu hasilnya sama dengan a kuadrat, berarti yang di sini juga b kuadrat. Ya. Kemudian ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Ya, kita tidak usah menyelesaikan persamaan kuadrat ini, cukup kita mengingat kembali kalau bentuk yang ini a kuadrat min b kuadrat itu dulu adalah pada persamaan kuadrat. Jadinya adalah a ditambah dengan b dikali dengan a dikurangi b sama dengan 0. Ya. Jadi ini nanti yang akan kita selesaikan. Ya. Dari sini berarti kita akan menyelesaikan soal ini. Ya. Jadi kita misalkan yang ini nanti a, yang ini b. Jadi 2x min 6 kuadrat itu sama dengan x plus 3. Nilai mutlak x ditambah 3 dikuadratkan. Tadi jika ada nilai mutlak kuadrat, maka hasilnya adalah a kuadrat tadi. Berarti di sini 2x min 6 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat. Langkah selanjutnya seperti yang ini tadi, ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Jadi hasilnya 2x dikurangi 6 kuadrat dikurangi dengan x ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini sama dengan bentuk yang ini ya. Sehingga
kita rubah jadinya adalah A ditambah B dikali A min B. A-nya yang ini ya. Berarti kita tuliskan 2X min 6 ditambah dengan, ya di sini, ditambah dengan B-nya adalah X ditambah dengan 3. Ya, ini baru A ditambah B. Kemudian dikali dengan A dikurangi B. Berarti A-nya ini. 2X dikurangi 6 ya, kemudian di sini dikurangi dengan X ditambah 3 sama dengan 0. Mari kita selesaikan satu persatu ini ya. Kita kumpulkan di sini ya. Kita kumpulkan yang sejenis ya. Jadi di sini 2X ditambah dengan X. Kemudian yang di sini min 6 ditambah dengan 3. Kemudian yang sini 2X dikurangi dengan X. Yang ini negatif 6 min dikali dengan plus jadi min 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 2X ditambah X itu hasilnya 3X. Kemudian min 6 ditambah 3 itu hasilnya negatif 3. Dikali dengan yang di sini 2X dikurangi X hasilnya adalah X. Min 6 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 9 ya. Sama dengan 0. Jadi kalau sudah seperti ini, maka hasilnya adalah 3X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3 pindah ke ruas kanan menjadi 3, yang ini kali pindah jadi bagi 3/3 sama dengan 1. Atau yang sini berarti X min X dikurangi 9 sama dengan 0, maka X sama dengan 9. Jadi nilai yang memenuhi untuk nilai mutlak 2X dikurangi 6 sama dengan X ditambah 3 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 9. Jadi kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 1 atau 9 atau 1,9 dalam bentuk kurung kurawal karena himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Bentuk umum yang ketiga adalah nilai mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan X ditambah dengan 4. Di sini adalah GX, di mana GX ini nanti syaratnya harus lebih besar dari 0. Untuk menyelesaikan bentuk nilai mutlak yang seperti ini, nanti ada 3 langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu fx nya itu sama dengan gx. Kemudian langkah yang kedua kita akan menyelesaikan bahwa fx itu sama dengan negatif dari gx. Jadi di sini kan ada dua definisi, yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian yang ketiga nanti kita akan menyelesaikan syaratnya, bahwa syarat dari gx itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi ada 3 langkah ini untuk menyelesaikannya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan daripada soal yang ini ya. Nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan X ditambah 4. Jadi di sini kalau mengikuti definisinya itu ada 2. Yang satu adalah X dikurangi 2 itu sama dengan X ditambah dengan 4. Kemudian yang kedua nanti berarti X dikurangi 2 sama dengan
negatif dari X ditambah dengan 4. Jadi ada dua definisi, yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan menyelesaikan bahwa syaratnya adalah berarti Gx berarti di sini adalah X ditambah 4 ya. Berarti syaratnya adalah X ditambah 4 itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini ya. Mari kita selesaikan satu persatu. Sekarang yang di sini adalah X dikurangi 2 sama dengan X ditambah 4. Maka kita kumpulkan X-nya. X ini ruas kanan pindah ke sini jadi min X. Kemudian di sini ruas kanan tetap ada nilai 4. Ruas kiri negatif 2 kita pindah ke ruas kanan ditambah dengan 2. X dikurangi X itu 0. 0 sama dengan 6, berarti ini tidak sama, berarti tidak memenuhi. Nah, ini sudah tidak memenuhi. Kemudian kita akan selesaikan yang kedua, X. Kemudian di sini X min 2 kita tulis lagi ya. Di sini minnya ini miliknya berdua, jadi ingat ya, min X min dikali dengan 4 berarti sama dengan plus min 4 ya. Min X min 4. Ya. Kemudian kita kumpulkan X-nya di ruas kiri, X yang ruas kanan kita pindah jadi ditambah dengan X sama dengan ruas kanannya tetap ada negatif 4, ruas kiri negatif 2 kita pindahkan jadi ditambah dengan 2, sehingga X ditambah X itu sama dengan 2X sama dengan negatif 2 ditambah 2 sama dengan negatif 2, maka X itu sama dengan negatif 2, 2-nya pindah ke sini jadi dibagi 2. Jadi X sama dengan negatif 1. Kita simpan dulu hasilnya. Langkah selanjutnya kita akan mencari syaratnya. X ditambah 4 itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau begitu X itu lebih besar sama dengan negatif 4. Sekarang kita cek. Karena di sini tidak memenuhi, sudah tidak memenuhi, berarti di sini tidak ada. Ya. Maka kita tinggal, ini berarti sama saja dengan himpunan kosong ya. Ini nanti berarti himpunan kosong. Kemudian yang di sini X-nya adalah negatif 1 ya. Apakah, pertanyaannya, apakah negatif 1 itu lebih besar dari negatif 4? Ya. Betul ya. Negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 4. Podo bareng ini diutang siji iku nilainya lebih besar daripada utang papat ya. Jadi kalau begitu di sini adalah memenuhi ya. Jadi yang di sini himpunan kosong, yang di sini X-nya sama dengan 1, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah hanya negatif 1. Sebagai bukti bahwa Anda telah paham materi pada video yang sudah disampaikan tadi, maka silakan anak-anak mengerjakan latihan berikut ini. Silakan mencoba, semoga berhasil. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.